Ini susu Milo dicampur sama teh ya, teh Sariwangi, anak-anak suka. Terus yang sebelahnya itu jahe, tapi bukan jahe parut tapi jahe kraton. Terus itu bubur sumsum. Jadi pagi ini bunda sarapannya bubur sumsum. Kalau sudah sarapan bubur sumsum ditambah weci 2 itu sudah agak lumayan kenyang ya. Jadi makan siangnya itu nanti agak-agak siang, sekitar jam 11. Ini ada gula merahnya, ini harganya 3.000 sekian. Ini itu ada gula merahnya, ada sendoknya. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bertanya mengenai nyeri lengan atas kanan. Biasanya kalau memberikan nasihat yang baik kepada seseorang kemudian jengkel, nah karena orang tersebut ya tidak mampu melaksanakan. Jadi kalau menasihati orang terus orang itu nggak mampu melaksanakannya, ya sudah, jangan jengkel. Jadi ini biasanya tanda ya, tanda kalau sifat seperti ini dilakukan, Allah itu memberi tanda nyeri lengan atas kanan terus menerus, masih dilakukan terus lama-lama pankreasnya jadi rusak. Nah kalau pankreasnya sudah rusak ya nanti orang itu ya kena diabetes. Orang kena diabetes itu kan pankreasnya rusak. Jadi diabetes itu memang suka memerintah, terutama sama orang yang dekat. Orang yang dekat itu siapa? Ya suami, ya istri, anak, ini orang yang dekat ya. Dan kalau tidak dilaksanakan biasanya marah, jengkel itu marah yang disimpan ya, makanya di luar kelihatannya orang sabar, nggak marah, padahal marah. Kalau stroke dan hipertensi, hidrosipalus itu suka marahnya itu tidak keluar ya. Makanya orang-orang yang kena stroke ini sebagian besar laki-laki, bukan wanita, karena wanita ini kan lebih suka curhat ya. Tolong diingat ya, meskipun nggak kena diabetes, jadi kalau menasihati orang jangan merasa nasihatnya paling benar. Kalau itu ngambil dari Al-Quran ya jelas benar ya. Kalau itu ngambilnya bukan dari Al-Quran, contoh nih, ngambil yang bukan dari Al-Quran, misalnya meletakkan sendal di rak sendal sebelah sana, nah itu sudah, jangan merasa di sana itu lebih baik daripada di sini, enggak. Terus masak juga begitu, masak nasi pakai air panas itu paling benar. Kalau pingin panasnya itu direbus dengan cara direbus, itu yang nggak benar. Yang benar itu air panas dari termos. Oh enggak, yang benar itu air panas itu langsung merebus, langsung dimasukkan. Nah ini kan nggak ada keterangan seperti ini nggak ada dalilnya. Al-Quran nggak ada, dalil Al-Quran nggak ada, dalil hadis nggak ada. Ya sudah, jangan merasa paling benar. Kalau merasa paling benar nanti bisa kena diabetes. Jadi orang-orang yang selalu menyuruh harus dikerjakan, kalau enggak jengkel marah. Kalau punya prinsip harus dipakai, kalau enggak jengkel marah. Dua sifat ini terus menerus dilakukan, insya Allah pankreasnya rusak. Ini tolong digarisbawahi. Kalau perlu nulisnya yang besar biar ingat ya. Sekarang diganti, kalau saya nyuruh enggak harus dikerjakan, diganti. Kalau saya menasehati terserah orang mau ngikut atau enggak harus diikuti. Jadi kalau nasihat itu memang bukan dari Al-Quran dan hadis, itu orang tidak harus ngikuti. Terserah orang itu mau ngikut atau enggak. Oh kalau mau letakkan sendal di rak sendal, tapi yang bagus itu di sana, ngotot harus di sana, kalau enggak jengkel marah. Ya ini kalau persoalan seperti ini setiap hari ya dilakukan, dan berarti kan jengkelnya tiap hari, ya lama-lama pankreasnya rusak. Kalau sudah rusak ya itu namanya kena diabetes. Ya seperti teman bunda ini dulu pernah ya bulan Rajab kalau nggak salah ya, beberapa bulan yang lalu
Saya baru tahu kalau beliau itu kena asam urat, kena diabetes, tapi nggak cerita. Jadi ceritanya itu ya kalau sudah parah itu baru cerita ke Bunda. Kalau sudah beberapa tahun ini konsumsi obat kok nggak sembuh-sembuh ya, nggak normal gula darahnya, padahal sudah rutin dan itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Kalau melakukan dua sifat itu, insya Allah meskipun nggak ada diabetes, lama-lama pankreasnya jadi rusak. Cara memperbaiki pankreas ya melakukan kebalikannya. Jadi kalau menasihati, terserah orang itu mau ngikut enggak, terserah. Kalau memang itu bukan ngambil dari Al-Quran dan hadis, ya enggak harus ngikuti. Kecuali kalau itu memang ngambil dari Quran dan hadis, harus itu karena firman Allah, karena itu sabda Rasul, hadisnya sahih misalnya. Kalau nggak ada dalil hadis atau Quran, seperti dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga misalnya, oh kalau masak nasi itu harus begini, kalau enggak, itu kan nggak ada dalil hadisnya, Qurannya nggak ada, nggak harus ngikut, terserah istri atau anak ngikut atau enggak, terserah. Kalau maksa nggak mau ngikut, terus maksa, terus jengkel karena nggak mau ngikut, akhirnya jengkel. Nah itu nanti lama-lama pankreasnya bisa rusak. Ya teman Bunda itu kena diabetes ya, konsumsi obat setiap hari. Sekarang ada tambahnya asam urat. Sebetulnya asam uratnya sudah dulu tapi nggak terlalu parah ya, masih bisa ditekuk. Saya dulu agak-agak curiga ya, ini dulu kalau sholat itu tuh bisa ditekuk, sekarang tuh nekuknya kurang sempurna lah istilahnya. Ya bisa sujud, nekuknya kok kurang sempurna ya, tapi saya nggak tanya. Setelah beberapa bulan tambah duduk di kursi sekarang. Saya masih ingat kalau dulu pernah begini, kata siapa sih kalau memperbaiki akhlak itu bisa sembuh, kata siapa. Sepertinya beliau lebih suka dan lebih percaya ya dengan dokter yang ya nggak apa-apa ya, sekarang bisa ditunjukkan ya sembuh apa enggak, itu kan bentuk peringatan dari Allah ya, sebenarnya sakit itu. Tapi saya nggak suudon ya langsung ada orang diabetes langsung orang ini memang sifatnya gini, enggak. Biasanya saya tanya dulu, rata-rata memang jawabnya iya, saya melakukan seperti itu. Ya sudah, kalau ingin sembuh ya harus melakukan kebalikannya. Kalau selama ini itu kaku di dalam keluarga, tidak luwes ngatur, diganti harus luwes. Luwes itu ya, orang kaku itu kan biasanya gampang marah, yaitu namanya kaku. Jadi sekarang diganti enggak kaku. Jadi kalau dinasihati pasangan atau dinasihati anak harus mau. Kalau dulu kaku, nggak mau itu namanya kaku. Dinasihati nggak mau itu namanya kaku. Terus menasihati pasangan atau anak itu harus ngikut sambil marah-marah. Nah itu namanya kaku. Sekarang diganti nggak marah-marah. Terus nggak ngeyelan. Ngeyelan itu kalau diberi masukan, orang yang memberi masukan itu ya dianggapnya ya menyalahkan, membodoh-bodohkan. Sekarang diganti, kalau diberi masukan istri, diberi masukan suami, diberi masukan anak, enggak ngeyelan. Nah itu kunci ya, insya Allah akan normal kembali asam uratnya. Ya sekarang saya lihat ya duduk di kursi, saya ya kasihan juga ya. Ya pokoknya orang itu selama memperbaiki akhlak, insya Allah. Karena selama ini banyak terbukti, termasuk di keluarga Bunda juga ya, ada yang kena asam urat, ya alhamdulillah sembuh, nggak kena asam urat. Tapi masih jauh ya, maksudnya keluarga Bunda ini bukan kakak kandung atau budi pakde, bukan, ipar ya. Kalau ipar itu kan ya masih keluarga ya, karena ipar itu ya istrinya suami. Tapi asam uratnya enggak begitu tinggi ya, normal kembali lah, akhirnya normal kembali ya setelah memperbaiki akhlak. Kalau yang kena kanker, diabetes nggak ada, kena penyakit jantung koroner nggak ada. Jadi ya penyakit seperti sakit gigi itu ada. Ada yang nggak pernah sakit gigi, kakak saya mulai lahiran sekarang sampai heran kok giginya berlubang, padahal nggak pernah sakit gigi ya. Selama nggak geram gergetan, saya lihat kakak saya itu memang nyantai ya.
Kalau digojlokin orang ya senyum-senyum, nggak gampang gregetan sama orang. Kalau dinasehati, oh harus begini, iya insya Allah saya laksanakan gitu aja ya, makanya ya sehat alhamdulillah, orangnya manut. Jadi orang-orang yang manut dinasehati insya Allah penyakit apapun nggak nempel. Tapi yang nggak manut, yang marah-marah malahan kata siapa, iya malah penyakitnya double sekarang. Yang dulunya tuh cuma diabetes, sekarang asam urat. Ya mudah-mudahan orang-orang yang selama ini asam urat terus diabetes atau kena penyakit apapun, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, percaya dengan memperbaiki akhlak, Allah itu memberikan kesembuhan. Jangan diniatkan demi kesembuhan, tapi niatkan semua itu lillahi ta'ala, nanti Allah yang ngatur, nanti Allah yang memberikan kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.